Assalamualaikum ayah bunda, di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam ini kita masuk ke kisah yang manis tapi sedih, tentang janji seorang ayah yang sudah tiada, tukang sampah berhati mulia, dan sebuah rahasia yang tiba-tiba meledak di malam pertama. Bayangin, rumah sederhana mendadak penuh tamu, doa mengalir, lalu sebuah amplop kecil mengubah nasib satu keluarga. Hati diremas, air mata jatuh, dan pilihan harus diambil dalam hitungan detik. Wasiat yang menukar takdir. Desir angin sore menggoyang tirai tipis rumah keluarga Nadila. Aroma kayu manis dari teh hangat buhana ibunya menyelinap di ruang tamu yang dindingnya penuh foto keluarga. Di tengah dinding ada foto Arif sang ayah tersenyum rapi dengan peci hitam. Wafatnya 3 bulan lalu meninggalkan kekosongan yang tidak bisa ditambal. Namun bukan hanya rindu yang ia tinggalkan, ada selembar wasiat yang baru hari ini siap dibacakan. Nadila duduk dengan baju gamis biru pucat, tangannya dingin. Di hadapannya duduk seorang laki-laki muda bertubuh tegap bernama Raga. Di komplek ia dikenal sebagai tukang sampah. Setiap pukul 5 pagi ia mengayuh gerobak, memungut botol plastik, menyapu halaman orang-orang yang sering pura-pura tidak melihatnya. Di mata sebagian tetangga, Raga hanyalah latar, tetapi di mata Pak Arif ia adalah sesuatu yang lain. Ustadz Hamdan membuka amplop berstempel notaris. Suaranya serak, menggaris setiap kata. Wasiat itu singkat dan aneh. Menurut wasiat, bila Nadila setuju, Pak Arif ingin menikahkan putrinya dengan Raga, pemuda yang pernah menyelamatkan keluarganya. Jika Nadila menolak, tidak ada paksaan, namun ada amanah lain yang harus dipenuhi. Mengenal Raga selama 40 hari, bekerja bersamanya seminggu sekali, dan setelah itu keputusan apapun dihormati. Buhana tertegun, para tetangga berbisik, dan Raga menunduk dalam. Mengapa Raga? Pertanyaan itu melayang di udara seperti debu yang terperangkap cahaya senja. Tetangga yang paling cerewet, Bu Widi, melengos bilang bahwa Pak Arif pasti hilaf. Orang-orang gak paham, sering mudah menghakimi. Nadila tidak menjawab. Ia hanya memegang pinggiran jilbabnya. Ia teringat suatu sore, setahun lalu ketika hujan deras dan selokan buntu, Raga datang tanpa diminta, membuka sumbatan, menyalakan genset kecil, memastikan kulkas yang menyimpan insulin ibunya tetap hidup. Ia melakukannya tanpa meminta imbalan. Setelah itu, ia pergi. 40 hari berjalan cepat. Nadila ikut Raga keliling. Ia belajar bahwa bau yang dulu ia benci ternyata adalah bau kehidupan orang lain. Sisa dari pesta, dari sarapan buru-buru, dari anak-anak yang tumbuh. Raga memilah sampah dengan teliti. Botol ia cuci, kaleng ia tekan, kardus ia keringkan. Ia bercerita tentang mimpinya membangun pusat daur ulang kecil agar ibu-ibu sekitar bisa bekerja paruh waktu. Raga mengutip nama-nama pemulung sepuh seperti sahabat. Ia menyebut mereka guru. Nadila diam, tapi dadanya kerap hangat. Suatu pagi, seorang anak kecil mengejar gerobak Raga dan memberikan roti. Buat kakak yang suka bantu, katanya. Raga hanya tersenyum mengelus rambut si anak, lalu membagi 2 roti itu dengan Nadila. Kebaikan itu kayak rotimu, ucap Raga pelan. Kalau dibagi rasanya malah nambah. Nadila tertawa kecil. Lalu tiba-tiba sadar ia sudah lama tak tertawa selepas itu sejak ayahnya tiada. Menjelang akhir masa 40 hari, notaris datang lagi membawa amanah lanjutan. Pak Arif menulis tanggal yang diharapkan menjadi hari akad. Tak ada paksaan tertulis, namun ada kalimat yang membuat Nadila menangis. Nak, aku ingin kamu punya teman hidup yang tahu memungut yang dibuang orang, merawat yang dianggap tak berharga. Seperti aku ingin hatimu dirawat saat aku tak lagi bisa. Raga tahu caranya. Kalimat itu seperti tangan ayahnya yang dulu memegang pundaknya saat ia pegal audisi paduan suara. Malam musyawarah keluarga digelar. Buhana menatap mata putrinya. Aku ikut keputusanmu, nak. Nadila menatap Raga. Aku tidak menyisakan cinta di awal, katanya jujur. Tapi aku punya rasa percaya. Raga menunduk lebih dalam. Aku tidak menuntut cinta, Mbak, jawabnya lirih. Aku hanya ingin jadi orang yang paling bertanggung jawab untuk bahagiamu. Kalimat itu sederhana tapi menancap. Akad pun disepakati.
Kabar itu menyebar begitu cepat. Ada yang mendoakan, ada yang menggunjing. Ada laki-laki mapan bernama Farhan, mantan rekan bisnis ayahnya, yang datang dengan mobil mewah dan senyum yang terlalu licin. Keputusan berani, katanya pada Bu Hana. Tapi apakah bijak? Reputasi keluarga bisa jatuh. Bu Hana tidak membalas. Ia tahu reputasi paling mulia di sisi Allah adalah kejujuran niat, bukan kilau nama. Di malam jelang akad, Nadila bermimpi ayahnya datang dengan baju putih, menatap dari kejauhan dan berbisik, "Jagalah yang tak terlihat orang ya nak." Ia terbangun dengan air mata. Di meja rias ada amplop lain, kecil bertuliskan "Untuk dibuka di malam pertamamu." Amplop itu diselipkan notaris tanpa penjelasan. Nadila memandangi benda itu lama-lama sampai fajar mencoret langit. Kain putih menari pelan, kursi-kursi kayu ditata oleh tetangga yang bergotong royong. Raga datang dengan setelan abu-abu bersih. Gerobaknya dicuci hingga berkilau. Di samping gerobak, beberapa pemulung sepuh duduk dengan pakaian terbaik mereka. Seorang nenek memeluk Nadila dan berbisik, "Terima kasih sudah mau menerima keluargaku." Ijab kabul berlangsung sekali tarikan nafas. Suara Raga mantap, tapi ayah wali Nadila, paman yang ditunjuk, sedikit bergetar. Orang-orang bersorak pelan dan doa disiapkan. Ustadz Hamdan memimpin tahlil singkat untuk mendoakan almarhum Pak Arif. Bu Hana menyeka air mata, teringat suami yang rajin menyebut nama Raga di akhir-akhir hidupnya. Usai akad, suasana berubah. Farhan berdiri, mengetuk gelas, meminta bicara. Semua mata berpaling. "Saya bersyukur untuk kebahagiaan ini," ujarnya, "tapi saya juga membawa kekhawatiran. Sebagai rekan bisnis almarhum, saya merasa punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Ada transaksi mencurigakan di perusahaan mendiang yang melibatkan program daur ulang, dan seorang bernama Raga tercatat menerima dana." Hiruk pikuk kecil pecah. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke telaga tenang. Raga diam, wajahnya memucat, tapi matanya tetap jernih. Ia mengeluarkan map busu dari tas lempang. "Ini semua catatan penggunaan dana sosial Bapak Arif untuk pos daur ulang warga," katanya. "Selama 2 tahun aku jadi koordinator lapangan. Setiap rupiah aku minta tanda tangan penerima, ada foto, ada kwitansi." Ia menyodorkan map itu ke Ustadz Hamdan dan 2 tetua kampung. Semua menelaah cepat. Di halaman belakang, anak-anak berlarian, tak paham badai yang sedang bertiup. Farhan tidak puas, ia mendekat, suaranya meninggi. "Tapi statusmu tuh jelas tukang sampah. Siapa yang menjamin integritasmu?" Raga menatapnya tenang. "Mungkin pekerjaan membuatmu merendahkanku, Pak. Tapi Allah sering menyembunyikan kemuliaan dalam hal orang-orang anggap rendah. Aku tidak datang untuk membela diri, biar data yang bicara." Di sisi pelaminan, Bu Hana menggenggam tangan Nadila. "Tenang nak," bisiknya. Ustadz Hamdan mengangkat tangan. "Dokumen ini valid. Aku jadi saksi program ini. Almarhum Arif menugasi Raga untuk memimpin karena ia percaya pada kerja nyatanya. Dana itu bukan hadiah, melainkan amanah dan dipakai sesuai catatan." Beberapa tamu mengangguk, namun bisik-bisik tidak sepenuhnya padam. Reputasi, sekali lagi, adalah gulma yang cepat tumbuh bila tidak dijaga. Siang itu, pesta tetap berjalan. Hidangan sederhana, tapi hangat. Raga menyalami satu persatu tetangga. Ia paling lama berhenti di barisan para pemulung. Ia memeluk mereka seperti keluarga. Di tengah kebisingan, Nadila memperhatikan caranya menunduk pada orang tua, memperbaiki kursi yang goyah, memungut plastik yang jatuh, hal-hal kecil yang membuat hati perlahan mekar. Setelah tamu pulang, warga inti berkumpul. Raga meminta izin untuk tetap tinggal di rumah Bu Hana beberapa waktu, agar bisa merawat ibu yang belakangan sering sesak. Ia menawarkan hasil tabungan kecilnya untuk membeli oksigen portable. "Aku tidak ingin jadi beban," katanya. "Aku ingin segera menunjukkan kerja." Nadila terkejut. Ia tahu betul penghasilan Raga tidak besar. Keputusan itu bukan pamer, ini tekad. Malamnya langit menggulung awan, kilat jauh menyambar. Di ruang depan, Nadila membolak-balik amplop kecil dari ayah. Tulisannya jelas, "Untuk dibuka di malam pertamamu, bukan untuk dibuka di tengah badai gosip, bukan saat siang ramai." Malam pertama punya takzimnya sendiri, entah seperti apa. Nadila menyimpannya di laci, lalu memandang foto ayah. "Ayah, doakan kami," lirihnya. Di saat yang sama, Farhan duduk di mobilnya dan menelepon seseorang. Suaranya merendah, tapi ada bara di ujung kata. "Kita tuh belum selesai," katanya. "Aku belum kembalikan proyek daur ulang itu ke tanganku."
Ada motif yang lebih dari sekedar peduli reputasi. Ada kepentingan yang selama ini tertutup kebaikan almarhum Arif. Badai yang tadi seperti hendak bubar ternyata baru mengumpulkan tenaga. Hari-hari sudah akad diisi kerja. Raga masih menarik gerobak, namun kini ada cincin di jemarinya. Beberapa ibu-ibu menutup mulut melihat lewat. Tapi banyak juga loh yang mulai menyapa hangat. Nadila membuka kecil kelas untuk anak-anak belajar memilah sampah. Ia menulis papan tulis plastik, kertas, sisa makanan sederhana, tapi revolusioner untuk komplek yang lebih familiar dengan pamer daripada pilah. Di sudut terdalam hati Nabila, kecemasan tetap mengintip. Ia takut kabar kabur itu merusak ibunya. Ia juga takut rahasia amplop itu akan mengubah cara ia memandang ayahnya. Menunggu malam pertama adalah menunggu jawaban, dan jawaban seperti senja, kadang datang perlahan, namun pasti membelah gelap. Malam pertama tiba tanpa kemewahan hotel atau lilin harum. Kamar Nabila sederhana, ranjang kayu tua yang masih disimpan sejak kecil, lemari dengan stiker bunga, dan jendela yang menghadap pohon kamboja. Suara azan Isya baru saja lewat, menyisakan ketenangan yang dalam. Bu Hana sudah masuk kamar, berdoa lama-lama. Di ruang tengah, Raga duduk gelisah. Ia tidak pernah pandai menyusun kata-kata manis. Ia hanya tahu bekerja dan berdoa. Nadila masuk membawa secangkir jahe. Untuk menghangatkan, Mas, katanya pelan. Raga menerima dengan tangan gemetar ringan. Mereka duduk berhadapan. Udara di antara mereka penuh hal yang belum terucap. Nadila mengambil amplop dari laci. Ayah menitipkan ini, Mas, ucapnya. Katanya hanya boleh dibuka malam pertama. Raga menegakkan punggung. Ia menautkan jari dan menahan degup. Amplop dibuka. Di dalamnya ada sepucuk surat dan sebuah kunci tua. Kertasnya harum samar, seperti lemari tua yang sering dibuka untuk mencari kenangan. Tulisan tangan Pak Arif tegas. Nadila membaca keras agar Raga turut mendengar. Kalimat pertama membuat mereka berdua terdiam. Anak-anakku, jika malam ini kalian membaca surat ini, berarti Allah mengizinkan rinduku berbuah. Maafkan ayah menyimpan satu rahasia. 2 tahun lalu, saat malam banjir besar, Raga menyelamatkan hidupku dan hidup ibumu. Ingatan itu menampar lembut. Malam banjir itu listrik padam. Air naik sampai selutut. Bu Hana panik karena insulin habis. Pak Arif terseret arus parit ketika berusaha menutup pintu garasi. Seseorang datang menahan tubuhnya, menarikkan tali pada pagar, menarik dengan tenaga seperti perahu. Itulah Raga. Setelah itu Raga berkeliling mencari genset, tetangga bisa dipinjam. Semua terjadi cepat dan tanpa catatan. Rupanya Pak Arif mencatatnya dalam hati. Surat berlanjut. Aku memintanya menerima amanah mengelola dana daur ulang yang sempat aku tahan karena khawatir diselewengkan rekan bisnisku. Ia menolak upah lebih. Ia hanya meminta alat pelindung bagi pemulung. Sejak itu aku belajar rendah hati dari seseorang yang pekerjaannya sering dipandang rendah. Kunci di amplop itu adalah kunci gudang tua di belakang rumah. Tolong buka. Ada sesuatu yang harus kalian temukan sebelum kalian benar-benar menjadi suami istri. Mereka saling pandang, degup jantung menyalak pelan. Raga berdiri mengambil senter. Mereka keluar pelan-pelan melewati koridor yang sunyi. Gedung tua berdiri di belakang rumah. Pintunya karatan, kunci berdecit, pintu terbuka. Aroma lem kayu dan kerdus tua menyergap. Di dalam ada 3 peti kayu kecil. Di atasnya menempel kertas. Nadila membacakan kembali. Peti pertama untuk Raga, peti kedua untuk Nadila, dan peti ketiga untuk kalian berdua. Raga membuka petinya. Di dalam ada rompi kerja baru, sarung tangan tebal, dan helm plastik, sepatu bot, serta map berisi lembar perjanjian hibah. Dengan ini, aku hibahkan lahan kios kecil di ujung gang untuk pusat daur ulang warga. Pengelola Raga bersama tim. Dilarang dijual, ini bukan hadiah, ini alat kerja. Raga menutup mulutnya, matanya berkaca. Ia memegang sepatu boot seolah memegang sayap. Nadila membuka petinya. Ada kamera bekas tapi masih bagus, buku catatan tebal, dan proposal dengan sampul bertuliskan kelas kreatif sampah jadi karya. Di halaman pertama di catatan Pak Arif, Nadila, suaramu indah, tulisanmu jernih. Ajari orang-orang bercerita tentang barang yang mereka buang. Suara itu bisa mengubah cara orang memandang. Karyamu akan jadi tameng saat gosip datang.
Peti ketiga dibuka bersama. Di dalamnya adalah amplop kecil dan sebuah flash disk. Amplop itu berisi foto Polaroid Pak Arif memeluk Raga. Di belakang foto tertulis, "Anak, aku tahu orang akan salah paham pada pilihan ini. Simpan rekaman di flash disk sebagai pelita jika kalian diberi kegelapan." Mereka memasang flash disk laptop tua. Layar menyala. Wajah Pak Arif muncul terekam beberapa minggu sebelum wafat. Suara Pak Arif lembut dan kukuh. Ia menceritakan tentang Farhan yang berulang kali mendesak agar dana soal dipindah menjadi proyek komersial. Ia bercerita menolak, lalu diam-diam mengalihkan dana itu ke warga dengan bantuan Raga. "Aku tidak sempurna, Nak. Aku pernah sombong. Raga mengajariku menunduk. Jika suatu hari ada yang menuduh, bukalah rekaman ini pada orang yang tepat. Jangan sibuk membalas, sibuklah bekerja." Nadila mematikan layar. Kamar seakan lebih terang. Rahasia besar yang disimpan ayah bukanlah skandal murahan, melainkan strategi menjalani kebaikan agar terhindar dari tangan yang salah. Namun surat belum selesai. Ada satu paragraf terakhir. "Malam pertama bukan tentang tubuh, melainkan tentang hati yang saling percaya. Sebelum kalian jadi suami istri dalam arti penuh, jadilah teman seperjuangan. Tunda pesta kalian sampai pusat daur ulang berdiri. Jika kalian sanggup, warisan terbesarku akan menyertai." Nadila memandang Raga. "Kita tunda," katanya tanpa ragu. Raga mengangguk. "Kita mulai besok." Mereka menutup peti kembali ke kamar. Menunaikan doa, malam pertama itu tidak diakhiri dengan gemuruh romantika, tetapi dengan keputusan yang kelak mengubah kampung. Dan di luar, entah dari mana angin membawa harum Kamboja yang menenangkan. Kabar penundaan bulan madu dan keputusan membangun pusat daur ulang menyebar cepat. Sebagian menertawakan, sebagian menyemangati. Raga mulai mengukur kios hibah di ujung gang. Nadila merancang kelas cerita visual tentang memori barang buangan. Buhana menyiapkan dapur umum kecil agar relawan bisa makan. Benda-benda di gudang dipindahkan di kios dengan gotong royong. Papan nama dicat Rumah Puli Arif Hana. Di saat yang sama, Farhan bergerak. Ia mengundang beberapa tokoh kampung untuk rapat darurat di rumahnya yang mewah. Kopi hitam disajikan. Kata-kata manis meluncur. Ia memutar balik narasi, mengatakan bahwa hibah Pak Arif dilakukan tanpa sepengetahuan rekan bisnis, bahwa Raga bukan orang yang layak dipercaya, bahwa proyek ini harus dikelola profesional olehnya. Beberapa orang terpesona kemewahannya mengangguk. Fitnah itu kembali menebal. Sore itu, saat rumah Puli Arif Hana yang belum dicat kering, dua orang datang membawa surat panggilan klarifikasi dari kantor kelurahan. Ada laporan penggunaan dana sosial tak transparan. Raga menerima surat itu tenang, lalu mengajak Nabila dan Ustadz Hamdan ke kelurahan besok harinya. Malamnya ia duduk di beranda, menatap gerobak yang kini parkir rapi depan rumah lampu neon. "Aku takut bukan karena laporan," katanya kepada Nadila. "Aku hanya takut telah membuatmu goyah." Nadila duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu. "Aku tidak menikah dengan kemenangan, Gak. Aku menikah dengan perjuangan." Di kelurahan, ruangan dipenuhi orang. Farhan datang dengan jas dan map tebal. Beberapa tokoh kampung duduk di sisi. Lurah mempersilakan. Farhan memulai dengan pidato tentang tata kelola, reputasi, dan bahaya jika proyek kelola orang tanpa segelar. Lalu ia meletakkan beberapa lembar kertas yang seolah membuktikan penyelewengan. Suasana menegang saat giliran Raga. Ia berdiri tanpa map, hanya membawa flash disk dan map usuh dari gudang. Raga mengucap bismillah. Ia memutar rekaman dari Pak Arif. Ruangan senyap. Suara almarhum yang jernih memotong udara, menyebut nama Farhan, motifnya dan alasannya kenapa dana sosial diselamatkan. Raga lalu mengeluarkan buku catatan yang ditandatangani oleh para penerima bantuan, foto dokumentasi dan daftar relawan. Lurah membaca cepat, lalu menghela napas panjang. "Ini jelas," katanya. Suaranya datar namun tegas. "Laporan kami anggap tidak berdasar. Justru kami akan mengeluarkan surat dukungan agar Rumah Puli Arif menjadi program resmi kelurahan." Farhan mencuat. Ia berdiri tegas. "Ini fitnah balasan," katanya. Namun saat itu juga salah satu karyawan namanya Mas Sudi berdiri di belakang dan bersaksi bahwa Farhan memang berupaya memindahkan dana sosial ke proyek yang menguntungkan pribadi. Ruang mendesak berubah suasana. Beberapa orang yang tadinya mengangguk kini menunduk. Fitnah selalu punya umur pendek ketika data dan keberanian duduk berdampingan. Usai rapat, orang-orang bertepuk tangan. Raga menunduk, seolah
malu untuk dilulukan. Ia menggandeng Nabila dan Bu Hana pulang. Di tengah jalan, Ustadz Hamdan menepuk bahunya. Amanah itu seperti air ya, katanya lembut. Kalau kau alirkan ke tempat yang benar, ia membersihkan. Kalau kau tahan untuk dirimu, ia akan membusuk. Raga mengangguk kalimat itu ia simpan baik-baik. Pantun dulu yuk sebelum ditutup ceritanya. Pantun gombal dulu biar senyum rekah. Beli es tebu di pinggir kali, sini sampai sini, berarti kita udah satu frekuensi empati. Beli bakso pakai mangkok rotan, kuahnya hangat bikin nyaman. Kalau suka kisah penuh ketulusan, jangan pelit untuk tekan tombol ya kawan. Kalau cerita ini ajakan yang asik, kalau ceritanya bikin hati adem dan mata berkaca-kaca, tolong kasih like ya, tulis komentar kamu tentang arti malam pertama yang sejati, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan episode baru di channel Cerita Rakyat. Dadah!